Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjut cerita tentang seorang pria bernama Niko yang berusaha keras mencari sahabatnya yang hilang di Gunung Gede. Ini merupakan episode terakhir dari cerita ini. Seperti apa akhir cerita ini? Kita simak saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tapi bapak saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Pak Wahyu mengatakan pernyataan yang membuat kami semua terkejut. Apa? Meninggal? Aku dan Dio setengah melotot saat mendengar hal itu dan saling berpandangan satu sama lain dengan terkejut. Gak mungkin. Jelas-jelas kami berdua waktu itu 3 bulan yang lalu ke kampung ini menemui Pak Karta di rumahnya yang ada di belakang rumah-rumah ini, Pak. Beliau tampak segar dan sehat kok, ya kan Yo? Aku bersikukuh menjelaskan. Pak Wahyu dengan wajah tenangnya hanya tersenyum, kemudian beranjak dari tempat duduknya. Mari, ikut saya, ajaknya. Ia pun membawa kami keluar rumahnya dan menuju rumah Pak Karta yang sudah berupa semak belukar dan reruntuhan bangunan. Kami menerobos memasuki semak belukar itu dan sampailah di sumur yang tepat berada di reruntuhan bangunan itu. Di samping sumur tersebut, terdapat sebuah kuburan yang hanya berupa batu dan tampak sudah sangat lama. Ini makam bapak saya. Dulu reruntuhan bangunan ini adalah rumah keluarga kami. Namun setelah bapak meninggal, ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah ini bersama saya dan saudara perempuan saya ke kampung halamannya di Cianjur. 2 tahun kemudian, ibu menyusul bapak. Namun sebelum ibu meninggal, beliau berpesan kepada saya untuk kembali ke sini. Maka saya pun kembali ke sini dan berkeluarga di sini. Sedangkan saudara perempuan saya masih menetap dan berkeluarga di Cianjur. Jelas Pak Wahyu sambil menunjukkan makam dan reruntuhan bangunan ini. Aku tidak percaya. Kenapa kejadiannya bisa seperti ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Lalu, Pak Karta yang kami temui 3 bulan yang lalu itu siapa? Tanyaku pada Pak Wahyu. Sudah. Kita jelaskan semuanya di rumah Pak Wahyu lagi saja, Nik. Yuk, nanti biar saya bantu jawab juga pertanyaan kamu itu. Tiba-tiba Pak Misbah memberikan saran yang kami semua setujui. Kami pun kembali ke rumah Pak Wahyu. Penduduk di sana masih berkerumun dan sepertinya masih bertanya-tanya apa yang tengah kami lakukan di sana. Sebelum masuk ke rumahnya, Pak Wahyu berbicara kepada pemuda yang sama-sama sedang berkumpul dengan penduduk lain di sana. Tidak kudengar apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya sesuatu yang penting. Kami berlima pun duduk kembali di dalam rumah Pak Wahyu dan aku mulai menjelaskan kembali awal pertemuanku dengan Pak Karta 3 bulan yang lalu. Aku juga menceritakan pengalaman Pak Karta yang ia ceritakan kepadaku kala itu, tentang ia dijodohkan kepada putri jin oleh bapaknya, tentang bapaknya yang ternyata masih hidup di kerajaan jin, tentang perjalanan kami ke Gunung Gede. Sampai akhirnya aku pun menceritakan kepada Pak Wahyu bahwa Pak Karta berpesan kepada kami untuk menyampaikan bahwa ia saat ini sudah bahagia di kerajaan jin bersama putri jin yang ia nikahi. Pak Wahyu yang mendengarkan ceritaku sesekali tampak mengangguk, namun raut wajahnya menampakkan sedikit keresahan. Kemudian aku bertanya tentang bagaimana ceritanya Pak Karta meninggal 20 tahun yang lalu kepada Pak Wahyu. Memangnya 20 tahun yang lalu Pak Karta meninggal karena apa ya Pak? Sakit atau kenapa? Tanyaku penasaran. Assalamualaikum. Belum sempat Pak Wahyu menjawab pertanyaanku, tiba-tiba dari arah luar masuk seorang kakek yang sudah terlihat sangat tua dan renta, diantar oleh pemuda yang tadi berbicara bersama Pak Wahyu di depan rumahnya. Waalaikumsalam, Mang. Silakan duduk, Mang, ujar Pak Wahyu kepada kakek tersebut. Nah, bapak-bapak, perkenalkan, ini paman saya, adik sepupu bapak saya, namanya Nadi. Saya biasa memanggilnya Mang Nadi. Pak Wahyu mengenalkan kakek tersebut kepada kami. Kakek yang bernama Nadi itu tersenyum dan menyalami kami satu persatu.
kemudian duduk di sebelah Pak Wahyu. "Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Kami juga belum memperkenalkan diri kami masing-masing ke Bapak. Saya Niko, ini Dio yang waktu 3 bulan yang lalu kesini menemui Pak Karta. Ini kakak saya Widi dan ini temannya Pak Misbah." Aku menunjuk mereka satu persatu sambil mengenalkannya kepada Pak Wahyu dan Kek Nadi. "Bagaimana ini ceritanya, Yu?" Kakek Nadi langsung bertanya kepada Pak Wahyu tentang maksud kedatangan kami ke sana. Pak Wahyu menjelaskan ceritaku tadi kepadanya, ditambah sedikit aku bantu. Setelah selesai, kakek Nadi yang mendengarkan tampak mengangguk-angguk dan mengernyitkan dahinya. "Saya tahu, dia pasti masih hidup, namun tidak di dunia ini," ujarnya lirih. "Amang tahu?" tanya Pak Wahyu penasaran. Kek Nadi pun mulai bercerita. "Iya, waktu bapakmu baru menikah dengan ibumu, dia pernah bercerita kepada Mamang bahwa ia dijodohkan kepada putri jin Gunung Gede oleh bapaknya, Mang Sastra. Lalu kurang lebih 10 tahun kemudian, Mang Sastra ditemukan meninggal di Gunung Gede. Tapi Karta cerita ke Mamang kalau ia yakin bapaknya itu belum meninggal dan masih hidup di Gunung Gede sana. Setelah bapak dan ibunya meninggal, Karta tampak selalu memperhatikan sesuatu di tangannya sambil senyum-senyum sendiri. Dan setelah kamu dewasa, barulah terlihat ia sering sakit-sakitan. Ia juga pernah meminta bantuan Mamang untuk mengobatinya. Namun Mamang bilang ini bukan penyakit yang dibawa manusia. Kemungkinan ini penyakit dari alam lain. Bapak kamu tiba-tiba memperlihatkan sebuah batu yang seperti batu safir berwarna biru yang sangat cantik kepada Mamang. Mamang tanya batu itu dari mana. Bapak kamu bilang pemberian dari putri jin yang akan dijodohkan dengan dia dulu. Lalu Mamang bilang kemungkinan yang membuat penyakit itu adalah batu ini. Mamang suruh buang batu itu, tapi dia tidak membuangnya sampai dia meninggal. Malah kata ibu kamu, sebelum bapak kamu meninggal, dia minta agar batu itu dikuburkan bersamanya. Padahal ia mengaku sering bermimpi didatangi berbagai macam siluman yang hendak mencuri batu itu. Bahkan katanya, pernah suatu saat ada ular piton masuk ke rumahnya dan mencoba untuk menerkam Karta. Untunglah ia masih selamat kala itu. Tak disangka, ternyata jiwanya masih hidup dan berada di rumah itu untuk menunggu orang yang akan mengantarnya ke Gunung Gede, yaitu kalian. Kek Nadi mengakhiri ceritanya dengan melihat ke arahku dan Dio. Aku yang mendengar ceritanya tertegun dan masih belum percaya jika waktu itu kami tengah berbincang dan membawa orang yang sudah meninggal bersama kami. Tidak apa-apa jika itu memang pilihan Karta untuk tinggal di sana dan bahagia. Kami sebagai keluarganya akan mendoakan untuk kebaikannya selalu. Benar, Yu? Ujar Kek Nadi kepada Wahyu yang tengah merenung. Iya Mang, tidak apa-apa. Itu sudah menjadi pilihan dan takdir bapak saya. Kalau beliau sudah bahagia tinggal di sana, ya mau bagaimana lagi. Saya tidak bisa mencegahnya, apalagi membawanya kembali. Itu sudah sangat mustahil, jawabnya sambil tersenyum tenang. Iya Pak, syukurlah kalau Pak Wahyu menerima dengan lapang dada. Saya jadi lega. Sebenarnya yang Bapak rasakan saat ini, saya rasakan juga bulan-bulan kemarin Pak. Bastian teman saya yang harusnya kami bawa kembali dalam keadaan hidup pun ternyata lebih memilih untuk menetap di sana dan meninggalkan dunianya sendiri di sini, ujarku lirih. Ya, intinya dimanapun mereka berada, semoga mereka selalu bahagia dan tidak menyesal dengan pilihan mereka sendiri. Kami semua terdiam sesaat. Terdengar dari kejauhan lantunan suara azan asar berkumandang. Sudah waktu asar. Kita sholat saja dulu yuk, bapak-bapak. Di kampung ini juga ada musola. Kita sholat di sana saja ya, ajak Pak Wahyu kepada kami. Kami pun mengangguk setuju dan bergegas menuju musola kampung tersebut. Kampung ini tampak kecil. Beberapa rumah pun saat ku hitung ternyata ada kurang lebih 20 rumah termasuk rumah Pak Wahyu. Penduduk di sana yang masih bertanya-tanya tentang maksud kedatangan kami diberikan penjelasan oleh Pak Wahyu yang ternyata adalah ketua RT kampung kecil tersebut. Setelah kami menunaikan sholat asar, kami berpamitan hendak pulang dari kampung tersebut kepada Pak Wahyu, Kek Nadi, dan penduduk yang masih berkerumun di luar rumah Pak Wahyu.
Saat sampai di kampung depan, kami pun berpamitan kepada bapak pemilik rumah yang kami titipi mobil dan tidak lupa memberi beberapa lembar rupiah sama seperti 3 bulan yang lalu. Mulailah perjalanan pulang kami dari kampung Pak Karta. Aku dan Dio yang masih tidak percaya dengan cerita tadi, hanya dia memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Hatiku berkecamuk, pikiranku kacau, batinku bertanya-tanya. Sepertinya aku memang perlu menyibukkan diri lagi atau bahkan membutuhkan seorang psikiater. Selama di perjalanan, aku tertidur di mobil dan baru dibangunkan kembali oleh Dio saat kami sudah sampai di perkotaan. Hari sudah gelap, mungkin sudah lewat waktu maghrib, pikirku. Ini di mana yo? Tanyaku pada Dio yang sedang melamun. Baru di Cibadak, Nik. Masih di Sukabumi, macet parah, jawabnya. Aku melihat jam, menunjukkan pukul 8:15 malam. Tapi lumayan cepat juga ya, udah sampai sini lagi, ujarku. Kita mampir dulu yuk kak, buat makan. Lapar nih, ajakku pada Kak Widi yang sedang menyetir mobil. Dari tadi juga niatnya gitu, Nik. Cuman ini macetnya parah banget. Mana belum kelihatan warung atau rumah makan lagi. Kalau ada dari tadi juga udah belok kali. Jelas kakakku yang sedikit kesal. Memang jalur ini rawan macet karena di depan ada persimpangan yang membuat kendaraan harus mengantri dan bergiliran untuk lewat lebih dahulu. Dan kemungkinan karena ini akhir pekan, orang-orang berbondong-bondong akan berlibur ke pantai selatan atau tempat wisata lainnya yang berada di sana. Kurang lebih selama 30 menit, akhirnya kami menemukan restoran yang cukup besar dan membelokkan mobil ke arah sana. Akhirnya ketemu juga tempat makan, seru kakakku sambil memarkirkan mobilnya. Kami pun turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam restoran. Kami memesan makanan dan minuman yang cukup untuk mengganjal perut kami yang lapar. Karena terakhir kami makan tadi siang dan baru kali ini lagi kami makan. Walaupun sebenarnya Pak Wahyu menawari kami untuk makan di rumahnya saat sebelum pulang, tapi kami menolaknya karena takut kemalaman di perjalanan. Saat aku sedang menikmati makananku, aku melihat seorang pemuda yang sepertinya pernah aku lihat sebelumnya. Dia sedang duduk di samping tempat duduk kami dengan memakai pakaian serba hitam dan sedikit menunduk. Kamu? Kamu kan kalau nggak salah yang waktu di mall dulu ngomong ke saya ya? Ngapain kamu di sini? Tanyaku sambil menunjuk ke arahnya. Dia menengok kepadaku dan tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun. Nik, lu ngomong sama siapa? Dia menepuk pundakku hingga membuatku terkejut. Aku spontan menengok ke arah Dio dan memberitahukannya bahwa aku pernah berbicara dengan pemuda itu ketika kami bertemu dulu di mall. Ini loh yo, dia ini waktu itu. Loh, kemana dia? Saat aku menengok ke arah pemuda yang tadi berada di samping tempat duduk kami, dia sudah tidak ada. Siapa? Tanya Dio lagi. Kamu lihat makhluk gaib, Niko? Ujar Pak Misbah. Sontak saja, perkataannya membuatku terkejut. Makhluk gaib? Tanyaku heran. Enggak kok, jelas-jelas dia tadi ada di sini. Dulu juga waktu aku, dia sama Pak Karta ke mall beli perlengkapan camping, dia itu ada di sana. Ngomong so akrab kalau aku harus hati-hati kalau mau ke Gunung Gede. Abis ngomong gitu, terus dia pergi deh sama kayak tadi. Kemana lagi tuh bocah? Aku celingukan mencari pemuda tadi. Kak Widi, Pak Misbah, dan Dio tampak saling berpandangan mendengar penjelasanku. Mereka seperti tidak percaya kalau aku benar-benar melihat pemuda tadi. Benar Niko, tadi itu makhluk gaib. Pemuda yang kamu maksud itu makhluk gaib. Pak Misbah meyakinkanku. Kok Pak Misbah bisa tahu kalau dia makhluk gaib? Tanyaku kepadanya. Ya karena saya bisa melihat yang begituan. Saya rasa mata batin kamu juga sekarang sudah mulai terbuka. Kamu jadi bisa melihat hal-hal gaib setelah pulang dari kerajaan jin sana. Saya lihatnya kamu ada yang ngikutin. Jelas Pak Misbah. Masa sih Miss? Tanya kakakku kemudian. Ya, auranya beda. Dia seperti sedang membawa sesuatu di tubuhnya. Bukan barang, tapi bisa jadi makhluk gaib juga. Ujarnya sambil melihat ke arahku. Kalau saya Pak, saya ada yang ngikutin juga nggak? Tanya dia pada Pak Misbah. Tidak, saya tidak melihat ada yang ikutin kamu. Walaupun jaket yang kamu pakai itu, saya tahu bukan berasal dari dunia ini. Jawab Pak Misbah sambil melihat jaket yang Dio pakai yang ia beli di dunia jin waktu itu.
Terus, gimana Miss? Bisa diusir nggak makhluk yang ada di tubuh Niko itu? Tanya kakakku dengan wajah khawatir. Bisa, sangat bisa. Tapi Niko juga harus bersedia kalau makhluk itu mau keluar dari tubuhnya. Jadi kita jangan maksa keluarin makhluk yang ada di tubuhnya, sedangkan orang yang dirasukinya tidak mau. Kalau makhluk itu keluar dari tubuhnya gitu, kalau nggak mau Nikonya ya percuma. Makhluk itu juga nggak bakal keluar dari tubuh Niko. Jelas Pak Misbah. Emang makhluk gaib apa yang ada di dalam tubuh saya, Pak? Tanyaku penasaran. Nyi Blorong, jawabnya yakin. Apa? Sontak saja kami semua yang mendengarkannya terkejut. Nyi Blorong? Serius, Pak? Tanyaku setengah melotot. Iya, Nyi Blorong. Sepertinya ia sangat menyukai kamu ya, ujarnya sambil tersenyum. Kenapa Nyi Blorong mengikutiku? Gumamku. Gimana? Masih mau dikeluarin? Atau mau kamu keluarin sendiri aja? Tanya Pak Misbah kepadaku yang sedang kebingungan. Gimana caranya saya ngeluarin Nyi Blorong ini dari tubuh saya sendiri, Pak? Tanyaku. Gampang, tinggal kamu bilang saja sendiri kepadanya untuk meninggalkan kamu. Nanti kalau dia mau, dia keluar sendiri. Kalau nggak mau, tanya apa yang dia mau. Kalau kamu sanggup sama permintaannya ya lakukan. Kalau enggak ya jangan ambil resiko. Baru nanti saya bantu untuk mengeluarkannya. Jelas Pak Misbah. Bagaimana ini? Gumamku. Tanpa berpikir panjang lagi, aku meminta kepada Pak Misbah untuk mengeluarkan Nyi Blorong itu dari tubuhku. Karena jujur, walaupun aku memiliki kenangan indah bercinta satu malam bersamanya, namun aku tidak ingin berurusan lagi dengan dunia sana. Aku ingin fokus membangun kembali masa depanku di duniaku sendiri saat ini. Untunglah Pak Misbah bersedia melakukannya dan menyuruhku untuk ke rumahnya saat ada kesempatan nanti. Tapi kamu coba bikin dia keluar sendiri dulu, Nick. Kamu ngomong saja dalam hati sama dia. Suruh dia keluar. Jangan ganggu kamu lagi. Kalau kamu merasa dia belum keluar, baru saya bantu keluarin. Jelas Pak Misbah kepadaku. Aku hanya mengangguk dan mengiyakan perkataan Pak Misbah. Setelah kami menghabiskan makanan kami pun pulang kembali ke Depok dan aku pun sampai di apartemenku pada pukul 12 malam. Kubaringkan tubuhku yang lelah di atas ranjangku yang nyaman. Rasanya malas kalau harus membersihkan diri lebih dahulu. Sebaiknya aku langsung istirahat saja dan memejamkan mataku untuk tidur. Suara alarm yang nyaring dari HP-ku membuatku sedikit terhenyak dan langsung terbangun. Kumatikan alarm tersebut dan kembali berbaring sambil mengucek mataku yang masih rapat. Aku merasa tubuhku seperti sudah terbebas dari makhluk gaib apapun. Aku akan menanyakan langsung nanti kepada Pak Misbah untuk melihat tubuhku masih ada atau tidaknya makhluk gaib yang mengikutiku. Oh, sudah pergi sendiri ya, Nick? Cepat juga ya. Padahal kemarin masih ada, ujar Pak Misbah ketika siang harinya aku mengunjungi rumahnya. Iya Pak, sudah pergi. Semalam dia mendatangi saya lewat mimpi. Langsung saja saya minta dia pergi sendiri, jawabku. Tidak lama aku memulai kehidupanku yang baru. Aku bekerja kembali di perusahaanku yang dulu karena CEO perusahaanku yang memintanya dengan alasan masih membutuhkan pengalaman kerjaku. Hari-hariku kembali disibukkan dengan pekerjaanku yang menumpuk setiap harinya. Sedangkan akhir pekan yang kadang selalu kupakai untuk berlibur dan mendaki, kualihkan menjadi kegiatan yang lain seperti berolahraga, nge-gym, atau sesekali ke pantai untuk melepas kepenatanku. 1 tahun berlalu. Aku sudah bisa melupakan masa-masa saat di Gunung Gede. Kututup jendela masa lalu kelam itu rapat-rapat dari ingatanku, dan kubuka jendela masa depan yang akan kuraih dengan tanganku sendiri. Gunung Salak. Gunung yang disebut-sebut sebagai gunung suci dan keramat karena menyimpan banyak misteri di dalamnya. Banyak pendaki yang tersesat bahkan kehilangan nyawanya di sini akibat kelalaian mereka sendiri. Namun para warga percaya bahwa hal tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah hasil dari perbuatan makhluk gaib yang menjadi penunggu Gunung Salak tersebut. 5 pemuda pecinta alam asal Jakarta, untuk pertama kalinya mereka mencoba ingin menaklukkan Gunung Salak yang konon mempunyai medan yang sangat sulit dan terjal untuk dilalui karena banyaknya tebing dan jurang. Namun hal itu tidak membuat hati mereka goyah.
Justru hal itu menjadi tantangan bagi diri mereka sendiri yang sudah terbiasa menaklukkan gunung di berbagai daerah. Bagi pendaki profesional seperti mereka, mendaki bukanlah sesuatu yang dianggap remeh atau ecek-ecek. Justru, sesulit atau semudah apapun medannya, tetap harus memperhatikan segala hal dan sesuatunya sebelum berangkat. Mereka memulai pendakian ini melalui jalur Kutajaya, Cimelati yang memiliki jarak terpendek atau tersingkat untuk mencapai puncak Gunung Salak. Namun, di jalur ini tidak akan ditemukan sumber air. Maka dari itu, mereka telah menyiapkan dan membawa perbekalan yang banyak untuk di perjalanan nanti. Resi, Ahmad, Ari, Danu, dan Fadil, kelima pemuda pendaki yang akan menaklukkan Gunung Salak itu, tampak bersemangat saat memulai perjalanan mereka ke sana. Selama di perjalanan menuju kaki gunung, mereka bernyanyi-nyanyi dan bersendau gurau sambil menikmati indahnya pemandangan perkebunan warga yang luas memanjakan mata di pagi hari. Di sana katanya banyak jalan yang bercabang dan jarang ada tanda, bro. Terus nanti kita lewatnya gimana? Tanya Fadil kepada teman-temannya. Gak mungkin kalau sama sekali gak ada, Dil. Pasti dikit-dikit adalah. Seenggaknya ada tali atau apa kek. Kalau nggak ada ya tinggal kita tanyain aja nanti sama warga yang kebetulan ada di sana, jawab Danu. Iya bener, kita jangan ambil resiko lewat jalan sembarangan supaya tetap aman. Lebih baik nunggu pendaki lain yang udah tahu kalau sama sekali nggak ada orang di sekitar percabangan nanti, seru Ahmad. Oke lah, Fadil setuju. Jalur ini memang banyak sekali percabangan yang jika gegabah sedikit, para pendaki bukannya mencapai puncak, malah terus berputar-putar di jalan yang tidak tentu arah dan tujuan. Maka dari itu, walaupun jalur Kutajaya, Cimelati ini memang jalur tersingkat, namun tantangannya lebih banyak dan perlu kehati-hatian yang tinggi. Akhirnya sampailah mereka di pos 3 saat sebelumnya mereka mendapati 3 jalur yang berbeda. Untunglah di situ terdapat tanda yang menunjukkan arah puncak gunung ini. Dari sini, hutan-hutan yang lebat mulai menutupi cahaya matahari. Namun jalan masih terlihat jelas karena perjalanan dilakukan saat siang hari. Di hutan-hutan ini pun jalur perjalanan sangat sulit karena terus menanjak dan jalan agak sedikit licin. Satu persatu dari mereka mulai mengeluh kelelahan karena medan yang mereka lalui terasa sulit. Hey bro, kita istirahat dulu di sini yuk. Minum dulu bentar, nafas gua sesak nih, ujar Resi menyarankan. Iya bener, padahal baru sampai sini ya. Tapi kok perasaan capek banget. Danu menyetujui. Oke lah, kita istirahat dulu ya. Yang lain pun setuju dan mereka istirahat di jalur pos 3 yang menanjak dan ditutupi oleh pepohonan hutan-hutan yang lebat. Perasaan gue belum minum sama sekali deh pas dari bawah tadi. Tapi kenapa sekarang air gue jadi tinggal setengahnya? Ujar Ari yang sedang melihat botol air minumnya. Masa sih, Ri? Bocor kali tuh botol, seru Resi. Tapi gak ada bekasnya, gak ada yang basah juga dalam tas gua. Aman bro, jawab Ari sambil memeriksa isi tasnya. Nah lo, siapa yang minum dong kalau gitu? Ujar Fadil. Punya gua juga sama Ri. Tapi punya gua satu lagi hilang. Gua kan bawa 2 botol gede. Lah sekarang yang satunya kemana? Resi panik memeriksa botol minum yang tiba-tiba saja hilang. Serius Res? Cek yang bener coba. Teman-teman yang lain ikut mencari dan mengecek isi tas karir mereka satu persatu. Dan di sana sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan botol minum Resi yang hilang. Lah, aneh. Apa jangan-jangan ada yang ngambil ya? Resi menduga-duga. Ya siapa? Orang di tas kita semua juga nggak ada kan? Seru Danu. Ya siapa tahu mereka gitu, jawab Resi sambil mengangkat jarinya memperagakan tanda kutip. Mereka? Oh, mereka. Ya udahlah, mungkin cuma iseng aja. Biarinlah, nggak apa-apa. Jangan dimarahin. Kita niatnya kesini cuma hiburan kok, bukan buat ganggu. Jadi jangan iseng-iseng ya. Seru Danu yang mengerti maksud dari kata mereka yang Resi katakan. Teman-teman yang lain setuju dengan perkataan Danu dan lebih membiarkan dan mengabaikan kejadian itu. Permisi ya kek, nek, mbah, siapapun. Kita cuma mau menikmati alam, bukan mau mengganggu. Jadi jangan ganggu kita juga ya, ujar Fadil menambahkan. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju pos selanjutnya. Dan tidak lama, sampailah di pos 4. Wah,
Ada percabangan lagi nih bro. Mana nggak ada tandanya lagi. Seru Resi. Dah, kita ambil jalan yang agak terang aja lah yuk, biar cepat sampai. Dari tadi kita banyak berhentinya karena jalannya banyak yang bercabang begini, ujar Ari menyarankan. Jangan gegabah bro. Mending kita nunggu orang yang lewat aja, daripada kita nyasar malah repot kan? Danu mengingatkan. Iya, gak apa-apa Lari. Biar lambat asal selamat. Lagian masih siang kok. Pasti nanti ada pendaki lain yang lewat, ujar Ahmad. Oke lah, gua mau kencing dulu ya. Jangan jauh-jauh bro. Kak, di sini doang. Kemudian Ari menunaikan hajatnya dengan membuang air di belakang pohon besar, masih di sekitar tempat mereka menunggu. Saat Ari sedang mengencingi pohon besar tersebut, ia tidak sengaja melihat sekelebat bayangan seperti bayangan seseorang yang sedang melewatinya. Saat ia menengok, terlihat beberapa meter dari tempatnya buang air, ada seorang kakek tua sedang membelakanginya dan tampak sedang seperti memunguti sesuatu. Ari mendekati kakek tersebut yang ia lihat ternyata sedang mengambil beberapa kayu kering. Selamat siang kek, sapa Ari. Kakek itu kemudian menengok tanpa menjawab sapaan Ari. Maaf kek, mau tanya, kalau jalur ke puncak ngambilnya jalan yang mana ya kek? Tanya Ari mencoba untuk tersenyum ramah. Tanpa menjawab lagi, si kakek hanya menunjukkan arah tujuan yang Ari tanyakan kepadanya. Ari mengangguk faham. Kemudian ia segera kembali menghampiri teman-temannya lagi. Guys, bro, kata si kakek itu jalur ke puncak ngambil jalan yang ini, seru Ari sambil menunjuk jalan ke arah kanan kepada teman-temannya yang masih duduk menunggu orang yang lewat. Kakek siapa Ari? Tanya Resi. Itu, tadi pas gua lagi kencing di belakang gua ada kakek-kakek lagi mungutin kayu bakar. Ya gua tanya kemana jalur ke puncak. Dia nunjukin ke arah sana, jelas Ari. Ah, lu mah main percaya aja Ri. Jangan-jangan itu didemit lagi, timpal Danu. Coba, mana kakek-kakeknya Ri? Suruh kesini coba, seru Fadil. Sembarangan lu didemit. Gua lihat kakinya napak kok ke tanah. Tuh, dia di balik pohon gede itu. Ari menunjukkan tempatnya ia buang air kecil barusan dan tempat di mana kakek itu berada. Kemudian semua temannya bersama-sama memeriksa ke belakang pohon itu, memastikan benar tidaknya ada kakek-kakek di sana. Mana Ri? Gak ada, ujar Fadil. Iya, lu bohong ya? Teman-temannya yang lain setuju. Sumpah, gua lihat dia di sini tadi. Ari bersikeras. Tiba-tiba dari arah belakang mereka muncul kakek-kakek yang sedang mereka cari. Nah, ini dia nih kakeknya. Mereka sangka saya bohong kek, lihat kakek di sini. Bener kan ya kek? Kalau jalan ke puncak itu ke arah sana, seperti yang kakek tunjukkan tadi. Ari langsung menghampiri kakek tadi sambil memegang pundaknya. Benar, silakan ambil jalan ini, jawab si kakek. Oh, maaf kek, kami kira kakek makhluk jadi-jadian, ujar Resi. Lu res, Danu melotot pada Resi yang asal bicara. Kakek tersebut kemudian berlalu tanpa berkata apa-apa lagi pada mereka. Terima kasih banyak ya kek, sudah menunjukkan jalannya, ujar mereka secara bersamaan, kemudian berjalan menuju jalan yang kakek tadi tunjukkan. Selama di perjalanan menuju ke puncak, mereka kembali bersandau gurau dan bercanda. Sesekali mereka berteriak-teriak memecah keheningan hutan belantara yang gelap di sana. Setelah mereka sadari, mereka merasa perjalanan ini seperti tidak ada ujungnya. Medan yang mereka lalui pun terasa makin sulit dan terjal. Ditambah hari yang kian lama kian sore, membuat mereka semua khawatir. Kita kayaknya dikerjain si kakek deh guys, ujar Ahmad. Bener Mat, perasaan kita gak nyampe-nyampe pos 5 ya. Malah mau sore lagi. Katanya jalur terdekat, tapi kok kerasa jauh banget. Resi menambahkan. Guys, bener-bener ada yang gak beres nih sama jalur ini. Tiba-tiba Danu menghentikan langkahnya. Teman-temannya menengok ke arahnya yang berada di belakang mereka. Kenapa Dan? Tanya Ari. Tatapan Danu kosong. Lalu dia menunjuk ke bawah jurang yang berada di dekat langkah mereka. Cuma gua aja yang lihat atau kalian semua juga lihat guys? Tanyanya. Teman-temannya pun langsung melihat ke arah yang ditunjuk Danu tersebut. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat di bawah jurang sana
terdapat sebuah perkampungan yang terlihat banyak rumah penduduk lengkap dengan suara-suara riuh dan ramainya. Wow, ternyata di sini ada kampung ya bro. Kayaknya lagi ada acara ya, rame banget, seru Resi terpukau. Baru tahu gue di tengah hutan gunung Salak ada perkampungan, timpal Fadil. Mau lihat ke sana bro, tawar Danu. Boleh, syukur-syukur warga di sana baik-baik sama kita. Nawarin apa kek ya? Daripada kita nggak nyampe-nyampe begini, nggak jelas kan? Ujar Resi. Ya udah, cepat turun, seru Danu kepada teman-temannya. Mereka semua pun turun ke dalam jurang tersebut, hendak mengunjungi perkampungan yang sedang ramai itu. Sebenarnya, di antara mereka ada yang ragu ketika diajak turun ke bawah. Namun terpaksa semuanya turun agar mereka selalu bersama-sama dan tidak terpisah saat berada di gunung ini. Mereka turun ke dalam jurang menggunakan tali rafling yang mereka bawa sendiri. Untuk para pendaki berpengalaman seperti mereka ini, menuruni jurang maupun tebing bukanlah hal yang begitu sulit untuk dilalui. Sampailah mereka semua ke bawah dengan selamat tanpa ada sedikit pun cedera di tubuh mereka. Tampak beberapa meter dari tempat mereka berdiri, suara riuh dari penduduk kampung tersebut terdengar bersorak-sorai ramai diiringi musik gamelan yang bernada merdu. Wah, kayaknya ada hajatan deh guys, ujar Fadil. Serius bro, kita mau ke sana? Kok gue agak ragu ya? Ahmad yang agak khawatir tampak ragu saat teman-temannya ingin mengunjungi perkampungan tersebut. Ragu kenapa Mat? Kan kita cuma mau lihat-lihat doang. Syukur-syukur ada tempat buat kita istirahat di sana. Daripada capek, terus kita nggak sampai-sampai puncak, seru Resi. Iya sih, tapi kalian pernah dengar nggak sih? Kalau di gunung-gunung itu biasanya memang suka ada perkampungan, tapi bukan perkampungan manusia. Ngerti nggak sih? Ahmad mengingatkan. Iya sih, gua pernah dengar. Tapi kayaknya itu cuma mitos deh, Mat. Selama kita jadi pendaki, belum pernah kan kita ngalamin kejadian mistis kayak orang-orang? Syukur kita selalu selamat dan baik-baik aja. Ya nggak bro? Jelas Resi. Yakin aja, Mat. Banyakin baca doa aja supaya kita baik-baik aja di sini. Yuk ajak Danu kemudian. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke kampung tersebut dengan hati yang mantap tanpa memiliki prasangka buruk apapun. Kok perasaan gue kayak yang gak enak ya Mat, sama kayak lu? Tiba-tiba Ari berbicara kepada Ahmad. Ternyata Ari pun memiliki perasaan yang sama seperti Ahmad, yaitu ragu dan merasakan ada hal yang tidak beres. Udah, kita ikut mereka ajari, jangan sampai kita terpisah. Ahmad akhirnya berlari juga mengejar teman-temannya yang sudah lebih dulu berjalan, diikuti Ari di belakangnya. Sesampainya di kampung itu, kelima pemuda tersebut terpukau menyaksikan hiburan pesta rakyat yang meriah dan ramai. Seluruh warga mengelilingi para penari tradisional yang diiringi musik gamelan dan sorak-sorai riuh warga. Satu persatu warga ikut menari, mengimbangi tarian para penari yang cantik dan molek. Perlahan-lahan, Resi, Danu dan Fadil tertarik untuk ikut menari juga bersama mereka. Sedangkan Ahmad dan Ari hanya tersenyum menyaksikan teman-temannya ikut asik menari. Bu, ini ada acara apa ya Bu? Ari bertanya kepada salah satu warga yang menonton pesta rakyat ini. Oh, ini acara bekaka. Dari kemarin kita selamatannya. Jelas si ibu warga kampung tersebut. Bekaka? Bekaka itu apa? Tanya Ari lagi. Ibu itu langsung melihat dengan seksama penampilan Ari dari atas sampai ke bawah. Oh, kamu bukan warga sini ya? Tanya si ibu tiba-tiba. Iya Bu, saya sama teman-teman saya pendaki dari Jakarta yang mau ke puncak Salak. Tapi pas melihat kampung ini ramai, kita turun ke sini deh, ujar Ari. Oh iya. Ibu itu mengangguk kemudian berlalu pergi. Ahmad yang dari tadi masih menonton menghampiri Ari dengan wajah yang sedikit pucat. Ri, panggil Ahmad pada Ari sambil menyenggolnya. Lihat deh Ri, anak kecil yang di sana itu. Ahmad menunjuk kepada anak kecil yang sedang memakan sesuatu tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kenapa Mat? Tanya Ari. Lu lihat apa yang dia makan Ri? Seru Ahmad. Ari sedikit menyipitkan matanya untuk melihat secara jelas apa yang sebenarnya anak itu makan. Kok kayak jari ya? Tanya Ari heran. Iya Ri, kayak jari yang masih ada darahnya. Itu beneran jari atau bohongan sih?
Ahmad tampak cemas. Ah, kayaknya cuma makanan yang dibentuk kayak jari-jari gitu deh. Kayak di Jakarta kan juga ada kue yang bentuknya macam-macam. Itu juga kayaknya kue manisan deh, jawab Ari sambil masih memperhatikan anak kecil tersebut. Tapi darahnya kayak yang beneran ya, Ri. Merahnya seger. Dan itu anaknya makan kayak yang keras banget gigit jarinya. Ahmad masih tampak curiga. Udah, kita jangan mikir macam-macam lah ya. Positive thinking aja, oke? Ari mencoba untuk menenangkan Ahmad, walau sebenarnya ia pun tampak cemas dan perasaannya semakin tidak enak. Pertunjukan pun telah selesai. Kelima pemuda tersebut kembali berkumpul. Resi, Danu, dan Fadil yang tadi ikut menari menceritakan pengalaman mereka barusan. Wih, bener seru ya bro. Penarinya bohai-bohai dan cantik-cantik. Waduh, ujar Resi. Gue malah ditawarin megang gunungnya bro. Tapi gue malu, jadi gue cuma pura-pura aja. Danu tidak mau kalah menceritakan kesannya ketika setelah ikut menari. Ah, lu kenapa malah pura-pura coba? Kalau gue ditawarin gitu, udah aja gas bro, seru Fadil. Tiba-tiba, salah seorang yang terlihat seperti pemimpin warga di sana mengumumkan sebuah pengumuman kepada para warganya. Para wargaku sekalian, sebelum kita semua kembali ke rumah masing-masing, mari kita sambut lebih dahulu tamu kehormatan kita pada kesempatan kali ini. 5 pemuda pendaki dari Jakarta. Silakan ke depan. Sorak-sorai warga riuh bertepuk tangan menyambut kedatangan kelima pemuda ini. Mereka yang tampak kebingungan akhirnya memberanikan diri untuk maju ke depan menghampiri pemimpin desa tersebut. Kok dia bisa tahu sih kita dari Jakarta guys? Tanya Fadil kepada teman-temannya. Tadi gua nanya ke ibu-ibu di sini bro. Dia sadar kalau gua bukan warga sini. Ya gua bilang aja kalau kita dari Jakarta, jawab Ari. Oh gitu, pantas. Mereka pun ke depan dan menyalami pemimpin desa tersebut. Kepala desa itu tampak sumringah menyambut kedatangan mereka berlima dan mempersilahkan mereka semua untuk memperkenalkan diri. Satu persatu dari mereka pun memperkenalkan diri di hadapan seluruh warga yang antusias memperhatikan. Setelah mereka semua selesai memperkenalkan diri, mereka berlima dipersilakan untuk masuk ke rumah kepala desa dan dijamu dengan berbagai makanan yang lezat dan menggugah selera. Baru kali ini gua mendaki di gunung, tapi malah dijamu di perkampungan begini. Enak-enak lagi makanannya, ujar Danu sambil melahap makanannya. Iya ya? Tanyain coba bro, ke bapak itu, nama kampung ini apa? Seru Resi. Danu pun bertanya kepada bapak kepala desa yang menjamu mereka. Pak, kalau boleh kami tahu, nama kampung ini apa ya pak? Kita nggak tahu kalau ternyata di Gunung Salak itu ada perkampungan, tanya Danu. Oh iya, ini namanya Kampung Salaka. Memang jarang ada pendaki yang mengunjungi perkampungan kami seperti kalian. Paling banyak juga biasanya 2 orang. Kalau berlima begini, wah sangat langka. Mungkin baru kali ini. Hahaha, jawab si bapak kepala desa. Oh begitu. Kalau kita mungkin kebetulan pas ada keramaian di sini, kita dengar dan melihat dari atas. Jadi penasaran deh pak, ujar Danu. Iya. Kalau kalian mau istirahat di sini, istirahat saja sudah. Jangan terburu-buru, apalagi ini sudah sore. Tidak baik berjalan di kegelapan gunung seperti ini, tawar si bapak kepala desa. Ya betul guys, kita nginep aja di sini ya, daripada kita kesasar nanti. Kita lanjut lagi besok aja, seru Resi. Iya deh, setuju, timpal Fadil. Ari dan Ahmad saling berpandangan karena ragu. Apa kita nggak ngerepotin si bapak bro? Gimana kalau kita nginep di alam bebas aja pakai tenda, supaya lebih enak aja, saran Ahmad. Dih, elu Mat, ada-ada aja. Justru lebih enak di rumah lah daripada di tenda. Kalau di luar justru lebih gak aman bro. Mana hutannya lebat banget lagi, gelap, seru Resi. Iya, tapi apa kita gak ngerepotin si bapak? Ari menyetujui saran Ahmad. Tidak, saya tidak kerepotan. Tenang saja, kami akan menyiapkan kamar kosong untuk kalian berlima masing-masing. Dan nanti akan saya kasih teman juga untuk tidur malam ini. Jadi tidak usah khawatir ya adik-adik, si bapak meyakinkan kami. Nemenin tidur? Siapa pak? Tanya Ari. Ah, pokoknya kalian nanti akan tahu sendiri. Sekarang silakan habiskan makanan kalian dulu. Nanti saya antar kalian ke kamar kalian masing-masing, jelas si bapak.
Mereka berlima pun terpaksa harus menginap di kampung Salaka tersebut, kampung yang jarang dilihat oleh para pendaki. Entah keberuntungan atau kesialan yang akan menunggu mereka. Hanya saja malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk mereka berlima. Malam pun tiba. Suasana perkampungan di tengah hutan gunung ini tampak temaram ketika malam hari. Bapak kepala desa mulai mengantarkan kelima pemuda itu ke kamar mereka masing-masing. Ternyata kamar yang ia maksud adalah sebuah gubuk seperti pondok yang di dalamnya hanya ada satu ruangan untuk tidur, kemudian kamar mandi. Di pondok tersebut sudah terdapat kasur lantai lengkap dengan bantal dan gulingnya yang sudah tersedia. Silakan, pilih pondok yang mana saja, bebas. Biar kalian enak istirahatnya kalau sendiri-sendiri, ujar si bapak kepala desa. Mereka pun berterima kasih dan mulai memilih pondok tempat istirahat mereka masing-masing. Dari atas, perkampungan ini terlihat kecil. Namun ternyata saat mereka sudah turun, perkampungan ini lebih luas dan ramai penduduk, walaupun rumah-rumahnya masih terbilang tradisional karena berbentuk panggung dan bilik. Mereka berlima pun masuk ke pondok tempat mereka beristirahat malam ini. Ada yang langsung berbaring di kasur lantai yang sudah disediakan, ada yang masih duduk-duduk dan melihat sekeliling ruangan, dan ada juga yang langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri mereka sendiri lebih dahulu. Di pondok tempat Danu beristirahat, Danu yang langsung berbaring di tempat tidurnya perlahan memejamkan matanya karena lelah dan kantuk yang menyelimutinya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ketukan pintu pondoknya. "Siapa sih?" gumamnya sambil beranjak ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ternyata di depan sana ada seorang wanita cantik sedang berdiri. Danu tercengang melihat kecantikan wanita tersebut. Ditambah ia hanya memakai kemben, persis seperti orang yang baru saja mandi, dan memakai handuk dengan rambut yang digelung. Lekukan tubuh wanita tersebut membuat Danu menelan ludahnya sendiri. Sambil masih memperhatikan sosok wanita ini dari atas hingga bawah, Danu bertanya sebenarnya apa keperluannya. Iya, siapa ya?" tanya Danu salah tingkah. "Saya diperintahkan Abah untuk memijat Anda malam ini, Tuan," jawabnya sambil tersenyum manis. "Hah? Abah? Abah siapa?" tanyanya. "Ah, maksud saya Bapak Kepala Desa yang tadi menjamu tuan-tuan sekalian di rumahnya," jelasnya. "Oh, iya ya. Kalau begitu silakan masuk, silakan," ajak Danu pada wanita tersebut. Saat sudah di dalam pondok, mereka hanya duduk dan saling diam satu sama lain. Danu bingung apa yang harus ia lakukan. Namun dia mencoba mencairkan suasananya dengan sedikit basa-basi. Lain kali jangan panggil saya Tuan ya. Panggil saja saya Danu. Nama saya Danu," ujarnya. "Oh, iya baik Tuan." Danu," jawab wanita cantik ini sambil tersenyum malu-malu. "Nama kamu siapa?" tanya Danu. "Saya Sri," jawabnya singkat. "Oh iya," Danu hanya mengangguk-angguk sambil memikirkan pertanyaan apa yang selanjutnya akan ia tanyakan. "Anda mau saya pijit tuh, Danu?" tawar Sri pada Danu. "Hah? Oh, boleh." Danu tampak canggung ketika ia ditawari pijat oleh Sri. "Tapi saya belum bersih-bersih ini. Saya mau ke kamar mandi dulu ya. Kamu tunggu di sini," ujarnya sambil kemudian bergegas ke dalam kamar mandi dan membersihkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, kantuknya yang tadi menyerang kini hilang dan berganti dengan sebuah semangat karena akan dipijat oleh wanita cantik. Keluar dari kamar mandi, Danu tidak memakai bajunya, hanya memakai celana pendek karena tahu akan dipijat. Setelah itu, dia menelungkupkan badannya dan Sri pun siap untuk memijat. Enak banget pijatan kamu, Sri," puji Danu yang punggungnya sedang diurut dan dipijat oleh Sri. "Syukurlah kalau Danu suka," jawab Sri sambil tertawa kecil. Sri memijat seluruh tubuh bagian belakang Danu dari kepala sampai kaki. Setelah sampai ujung kaki, Sri menawarkan hal lain lagi kepada Danu. "Depannya mau dipijat juga?" tanyanya sambil tersenyum. "Hah? Boleh, biar tambah seger,"
Jawab Danu kemudian membalikkan badannya untuk telentang. Kali ini Sri memulai pijatannya dari bawah ke atas. Danu yang sudah terangsang membiarkan Sri melakukan apa yang dia inginkan, karena ia pikir mungkin tujuan si bapak kepala desa mengirim wanita ini ke kamarnya untuk menemannya tidur malam ini. Danu pun dibuat melayang oleh Sri, wanita yang membuatnya kepanasan malam ini. Dia dengan penuh gairah menikmati malam yang panjang ini berdua. Baru kali ini ia berniat untuk mendaki, tapi malah mendapatkan durian runtuh dengan menyentuh tubuh seorang wanita yang baru ia temui malam itu. Di pondok tempat Resi beristirahat. Ketika Resi baru keluar dari kamar mandi setelah sebelumnya membersihkan diri, dia mendengar suara ketukan pintu di kamarnya. "Siapa?" gumamnya. Dia pun langsung membuka pintu. Terlihat seorang wanita cantik dengan hanya memakai kemben dan rambut yang digelung ada di hadapan pintu kamarnya, sambil membawa sebuah teko, gelas, dan beberapa cemilan. "Saya diperintahkan oleh Abah untuk mengantarkan ini kepada Tuan, sekaligus menemani Tuan malam ini," ujarnya. "Oh, iya ya, masuk." Resi langsung mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Setelah duduk di dalam, wanita itu menuangkan teko yang berisi air teh ke dalam 2 buah gelas. Kemudian dia menambahkan gula dan memberikannya kepada Resi. "Silahkan Tuan," ujar wanita itu sambil tersenyum. Resi yang sedari tadi menatap wanita itu karena terpesona dengan kecantikannya, sedikit terperanjat saat wanita itu memberinya segelas teh manis hangat. "Ah, iya, terima kasih. Panggil saja saya Resi, jangan Tuan," ujarnya sambil agak salah tingkah. Kemudian Resi meminum teh manis buatan wanita itu dan menanyakan namanya. "Kalau boleh saya tahu, nama kamu siapa?" tanyanya dengan agak sedikit gugup. "Saya Sri," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Oh, namamu Sri. Cantik ya, seperti orangnya." Resi mencoba memuji Sri. Resi bisa aja. Sri tampak malu-malu saat digombali oleh Resi. Kemudian Resi memakan cemilan yang Sri bawa tadi. Ini kue apa ya? Enak banget," tanya Resi dengan mulut yang penuh. "Oh, itu kue khas kampung kami. Namanya kue Salaka," jawab Sri. "Ah, karena nama kampungnya Salaka, jadi nama kuenya juga Salaka ya?" "Betul," Sri tertawa kecil. "Kalau itu, kalau Resi mau, saya juga enak loh." Tiba-tiba Sri mengatakan sesuatu yang membuat Resi bengong. "Mau? Maksudnya mau apa?" tanya Resi pura-pura tidak tahu. Ya mau saya. Saya juga kalau dicicipi enak loh," ujarnya lagi sambil senyum-senyum genit. "Apa ini yang dimaksud si bapak ada yang menemani kami?" gumam Resi dalam hati. "Memangnya boleh saya cicipi kamu?" tanya Resi yang masih ragu. "Kalau Resi mau ya boleh." Malam ini menjadi malam yang panjang dan menggairahkan bagi Resi, pengalaman yang tidak akan ia lupakan selama mendaki di Gunung Salak ini. Di pondok tempat Fadil beristirahat. Saat Fadil sedang duduk sambil melihat-lihat sekeliling ruangan tempat ia berada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari depan pondoknya. "Siapa?" tanyanya dari dalam pondok. "Saya diperintahkan Abah untuk membawakan Tuan selimut," jawab seseorang yang bersuara wanita dari arah luar. "Masuk aja, gak dikunci." Fadil yang malas membuka pintu hanya berteriak menyuruh wanita itu untuk masuk. Kemudian wanita tersebut masuk ke dalam pondok Fadil. Fadil tercengang melihat wanita cantik yang hanya memakai kemben langsung duduk di hadapannya. "Tuan," wanita itu tersenyum sambil mengangguk kepada Fadil. "Ah, saya Fadil, kamu?" Dia langsung mengulurkan tangannya kepada wanita cantik tersebut. Wanita itu kemudian menerima uluran tangan Fadil dan menjawab pertanyaannya. "Saya Sri." Fadil hanya bengong ketika melihat penampilan wanita yang sedang berada di hadapannya ini. "Oh iya, katanya kamu bawain saya selimut. Mana selimutnya?" Tiba-tiba Fadil teringat saat ia bertanya keperluan Sri tadi saat ditanya di luar. Fadil lihat Sri tidak membawa apa-apa selain diri sendiri. "Selimutnya saya sendiri Tuan Fadil," jawab Sri sambil tersipu malu. "Hah? Kamu sendiri? Maksudnya?" Fadil sedikit terkejut
kemudian teringat ucapan Bapak Kepala Desa kalau mereka akan ada yang menemani malam ini. Ah, begitu ya. Jadi kamu diperintahkan si Bapak itu untuk menemani saya malam ini ya? Tanyanya memastikan. Benar Tuan, jawabnya mengangguk. Fadil tersenyum dengan senang. Dia pikir sangat beruntung sekali ada seorang wanita cantik yang mau menemaninya tidur malam ini. Ditambah wanita ini hanya memakai kemben. Apa ia boleh menyentuhnya? Di pondok tempat Ahmad beristirahat, Ahmad baru saja keluar dari kamar mandi setelah sebelumnya membersihkan diri. Terdengar suara pintu diketuk dari arah luar. Ahmad bergegas membukanya dan melihat ada seorang wanita cantik yang hanya menggunakan kemben berdiri di hadapannya. Ahmad langsung mengalihkan pandangannya dan bertanya tujuan dari wanita itu. "Maaf, ada perlu apa ya?" tanya Ahmad sambil tertunduk tanpa melihat wanita tersebut. "Saya diperintahkan Abah untuk memijat Tuan malam ini," jawab wanita cantik itu dengan suara yang lembut. Ahmad terkejut mendengar jawabannya dan segera menolak tawarannya tersebut. "Oh, mohon maaf, saya mau sholat dulu dan langsung istirahat. Lagi pula saya tidak biasa dipijat. Tidak apa-apa, saya akan tidur saja untuk memulihkan tubuh saya sendiri," ujar Ahmad menolak dengan halus. Wanita itu tampak kecewa saat mendengar penuturan Ahmad. Tanpa berkata apa-apa lagi, wanita itu pergi meninggalkan pondok Ahmad. Setelah menutup pintu pondoknya kembali, Ahmad menghela nafas dan beristighfar karena hampir saja tergoda. Kemudian dia langsung melakukan sholat, kemudian istirahat meluruskan badannya yang lelah. Aku harus segera keluar dari kampung yang tidak beres ini. Semoga besok mereka sudah siap dan kita langsung berangkat untuk pulang, gumam Ahmad sebelum ia tidur. Di pondok tempat Ari beristirahat, Ari terkejut saat selesai membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi. Dia melihat sudah ada seorang wanita cantik yang hanya memakai kemben, sedang duduk di tempat tidurnya. Ari celingukan. Kapan dia masuk? Pikirnya. "Maaf atas kelancangan saya karena masuk tanpa izin Tuan. Saya sudah mengetuk, tapi saya tidak tahu jika Tuan sedang mandi. Jadi saya masuk saja," ujar wanita itu sebelum Ari bertanya. "Tuan?" Ari heran. "Saya diperintahkan Abah untuk menemani Tuan malam ini. Saya sudah membawakan teh hangat dan beberapa cemilan untuk kita nikmati malam ini," ujarnya lagi sambil tersenyum manis. Ari yang masih berdiri menelan ludahnya sendiri karena terpesona dengan kecantikan wanita ini. Ditambah, wanita ini hanya memakai kemben. Kemudian wanita cantik itu menuangkan air teh hangat ke dalam sebuah gelas dan memberikannya kepada Ari yang masih melihat wajah wanita cantik ini sambil tercengang. "Silakan Tuan." "Oh, iya ya. Air teh ya?" Ari yang tidak suka dengan teh tidak jadi meminumnya. "Kenapa Tuan?" tanya wanita itu. "Maaf, saya tidak suka air teh. Ada air putih saja tidak?" pinta Ari kemudian. "Oh, boleh, sebentar," jawab wanita itu, lalu mengambil teko yang berisi air teh tadi dan memutar-mutarnya sampai 3 kali. Kemudian dia menuangkan teko itu lagi ke gelas lain. Ari melotot dan tercengang karena dalam sekejap air teh yang ada di dalam teko tadi berubah menjadi air putih. "Silahkan Tuan air putihnya." Wanita itu memberikan air putih yang baru saja ia tuangkan tadi. Ari masih tercengang dan tidak percaya pada apa yang dilihatnya barusan. Ia tampak ragu saat akan meminum air ini karena menurutnya sangat aneh. "Silakan dicicipi juga kuenya Tuan," tawar wanita itu lagi sambil memberikan piring yang berisi kue kepada Ari. "Iya ya, terima kasih, nanti saya ambil sendiri," ujarnya sambil gelagapan. Ari menelan ludahnya lagi karena masih syok. Ia melihat beberapa makanan di hadapannya yang sudah tersedia dan melihat lagi air putih yang masih berada di dalam gelas yang belum ia sentuh sedikit pun. Tiba-tiba, dia melihat hal yang aneh di pantulan air minum yang ada di gelas tersebut. Dia melihat pantulan air yang menampakkan wajah yang lain dari wanita tersebut. Ari melihat ke arah wajah wanita itu, sangat cantik dan manis sambil terus tersenyum kepadanya, seperti sedang menggoda. Kemudian, ia melihat pantulan pada air putih di gelas itu kembali. Sangat menyeramkan, seperti monster. Apa ini hanya halusinasinya saja, atau memang seperti itu keadaannya?
Ari yang bingung dan sedikit penasaran mulai memberanikan diri untuk mengajak bicara wanita tersebut. "Kak, kamu mau sampai kapan di sini?" tanyanya antara gugup dan takut. "Saya akan menemani Tuan sampai pagi jika Tuan mau," jawabnya dengan suara yang manja. "Oh begitu, ya sudah kalau begitu. Saya mau tidur duluan ya. Saya ngantuk. Kalau kamu mau pergi, silakan," ujar Ari seperti tidak menerima kehadiran wanita itu. "Tidak Tuan, saya tidak akan pergi. Saya akan tetap di sini menemani Tuan yang akan tidur sampai pagi nanti." Wanita itu memaksa ingin tetap di kamar Ari. Ari yang sudah berbaring membalikkan badannya membelakangi wanita itu untuk tidur. Meski begitu, dia tetap was-was dan hati-hati saat wanita itu masih di dalam kamarnya. Suasana sangat temaram, namun masih terlihat beberapa benda yang berbayang. Malam ini, Ari tidak bisa tidur karena merasa terus diawasi wanita itu dari belakang. Saat mata Ari mulai berat dan hampir terpejam, tiba-tiba Ari mendengar suara tubuh yang seperti diseret di atas rumah panggung ini dan rasanya sangat dekat. Apa wanita itu mencoba menghampiri Ari yang sedang pura-pura tidur? Karena penasaran, dia pun menengok ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika sosok wanita yang tadi bilang akan menemaninya malam ini sudah berubah menjadi sosok setan perempuan yang sangat menyeramkan. Matanya melotot, rambutnya panjang acak-acakan, wajahnya yang mirip seperti nenek sihir hampir sedikit hancur. Kini wanita jadi-jadian itu sedang pas berada di belakang punggungnya dan hendak menerkam Ari yang hampir saja akan tertidur. Sontak saja Ari lompat dan berteriak. Dia berlari keluar pondok tidak tentu arah sambil terus berteriak minta tolong. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya atau keluar dari rumahnya. Dia terus berlari berusaha menjauh dari kampung ini. Sampai di hutan yang gelap, dia kalang kabut menerobos semak belukar dan hutan yang sangat rindang. Ari tersandung akar pohon besar. Dia meringis kesakitan sambil terus mencoba untuk berdiri karena dia melihat wanita jadi-jadian itu ternyata sedang mengejarnya sambil menyeringai. Ari kembali berlari terseok-seok sambil menyeret kakinya yang keseleo karena tersandung akar pohon tadi. Nafasnya menderu tidak beraturan, diiringi tabuhan gendang suara jantungnya yang berdegup kencang. Ari tersandung lagi. Kali ini kakinya sudah tidak sanggup untuk berdiri. Tubuhnya berat dan kepalanya pusing. Terdengar suara hentakan kaki yang datang dari arah belakangnya. Matanya terpejam erat tanpa sedikit pun ingin melihat apa sebenarnya sosok yang di belakangnya itu. Dan seketika kesadarannya hilang. Pagi harinya, keempat pemuda bangun dengan tubuh yang segar dan ceria. Mereka belum keluar dari pondok mereka masing-masing karena sarapan sudah siap tersedia di pondok mereka sendiri. Kecuali Ahmad, dia yang sudah merasa tidak enak sejak kemarin sore, segera membereskan barang-barangnya dan berniat untuk segera pergi dari kampung tersebut. Namun, pada saat ia sedang berkemas, tiba-tiba terdengar suara bapak kepala desa mengunjungi pondoknya. "Permisi." Ahmad dengan perasaan yang was-was segera membuka pintu pondoknya dan mempersilahkan bapak itu masuk. "Loh, Nak Ahmad mau kemana? Sepertinya sedang berkemas," tanya si bapak yang melihat tas dan barang-barang Ahmad sedang dibereskan berserakan. "Oh iya pak, saya mau siap-siap pulang. Soalnya nggak enak juga kalau berlama-lama di sini. Takut ngerepotin bapak dan para warga. Terima kasih banyak ya pak sebelumnya karena sudah menjamu dan mengizinkan kami untuk menginap semalam di sini," jawab Ahmad. "Loh, padahal teman-teman yang lainnya katanya sudah betah di sini. Mereka mau tinggal lebih lama lagi katanya," ujar si bapak. "Hah? Masa sih pak? Tapi kan kami sudah janji mau pulang lagi hari ini. Kenapa tiba-tiba mereka jadi betah dan ingin lebih lama tinggal di sini?" pikir Ahmad dalam hati. "Iya, kalau tidak percaya tanya saja sama Nak Danu atau yang lainnya. Mereka masih ada di kamarnya masing-masing." Ahmad pun meminta izin kepada bapak untuk menemui temannya di pondok mereka masing-masing. Dia lebih dulu mengetuk pintu pondok Ari yang berada paling dekat dengan pondoknya. Namun tidak ada yang membukakan pintu. Mungkin ia masih tidur, pikir Ahmad. Ahmad pun beralih ke pondok Fadil. Saat ia mengetuk kamar Fadil, tidak ada jawaban dari dalam. Namun dia mendengar suara desahan laki-laki dan perempuan yang saling bersahutan. Karena penasaran, Ahmad langsung membuka kamar Fadil yang tidak dikunci. Dia terkejut
Saat melihat Fadil sedang berbuat tidak senonoh dengan seorang wanita, Ahmad pun langsung menutup pintu kembali. "Astagfirullahaladzim, Fadil," serunya sambil mengelus dada. Ahmad kemudian beralih ke kamar Resi. Dia mengetuk pintunya dan dipersilakan masuk oleh Resi. Ahmad melihat Resi masih tiduran di kasurnya dengan bertelanjang dada. "Res, kita jadi pulang pagi ini kan? Kok lu belum siap-siap sih?" tanya Ahmad. "Besok aja, Mat. Sekarang gue masih capek habis tempur semalam. Lu juga sama kan?" jawab Resi santai. "Hah? Tempur apaan?" "Serius, Res, kita harus pulang hari ini juga. Pokoknya cepet lu siap-siap, gua tinggal berangkat nih," seru Ahmad sambil beranjak hendak menuju ke Pondok Danu. "Kalau lu mau duluan aja, Mat. Gua masih betah," jawab Resi yang kemudian membalikkan badannya membelakangi Ahmad. Ahmad heran mendengar jawaban temannya dan langsung menuju pondok berikutnya. Ahmad mengetuk Pondok Danu. Tidak ada jawaban atau yang membuka pintu. Dia membuka kamar Danu yang tidak dikunci dan mendapati tempat tidurnya kosong. Namun, dia mendengar suara desahan di dalam kamar mandi kamar dan menggedor-gedor pintunya. Danu! Dan suara desahan pun berhenti. Kemudian disusul dengan terbukanya pintu kamar mandi yang dibuka oleh Danu. "Kenapa, bro? Kita jadi pulang pagi ini kan?" "Ah, lu kirain apa? Santai lah, bro. Kita nikmatin dulu aja jamuan kampung ini," jawabnya, kemudian menutup pintu kamar mandinya lagi. "Ya elah, Dan. Serius, Dan." Ahmad kesal dan menggedor pintu kamar mandi Danu lagi. "Kalau lu mau duluan, ya duluan aja, bro," kata Danu, disusul suara desahan lagi. Sialan. Kenapa mereka semua jadi begini sih? Ahmad kesal dan membanting pintu kamar Danu. Di depan, Bapak Kepala Desa tersenyum melihat kekesalan Ahmad. "Bagaimana, Nak? Mau pulang nanti saja? Saya akan siapkan sarapan dulu untuk Nak Ahmad ya," ujar si bapak bersikap ramah. "Enggak, Pak, enggak usah. Saya mau duluan aja deh, Pak, pulangnya. Enggak apa-apa kalau teman-teman saya masih betah di sini. Pokoknya saya harus pulang sekarang, Pak. Soalnya besok saya harus kembali kerja," jawab Ahmad yang bergegas kembali ke pondoknya untuk membawa ranselnya. "Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu. Saya bungkuskan saja ya bekal untuk di perjalanan Ahmad." Ahmad yang sudah bersiap untuk pergi dengan halus menolak tawaran si bapak. "Tidak usah, Pak, jangan repot-repot. Saya sudah banyak merepotkan Bapak. Ditambah sekarang Bapak membekali saya," ujarnya. "Tidak, Nak Ahmad, tidak apa-apa. Saya tidak kerepotan." Si bapak tetap memaksa memberikan bingkisan bekal itu kepada Ahmad. Ahmad dengan terpaksa menerima bekal dari si bapak dan berpamitan untuk pergi. "Terima kasih ya, Pak. Saya titip teman-teman saya ya," ujar Ahmad kepada si bapak. "Baik, Nak Ahmad, tenang saja. Mereka akan baik-baik saja," jawab si bapak sambil tersenyum. Ahmad pun pergi dari kampung itu sendirian, tanpa teman-temannya. Dia terlanjur diliputi rasa kesal dan kecewa kepada mereka yang tidak peka dengan keadaan di sana. Dia menaiki tebing yang kemarin mereka turuni menggunakan tali yang masih ada di sana. Sesampainya di atas, Ahmad melihat ke bawah jurang yang dimana terdapat kampung itu berada. Kemudian dia pergi menuruni Gunung Salak tanpa melanjutkan pendakiannya lagi. Hutan rimbun yang gelap ditambah Ahmad yang hanya sendiri menuruni gunung membuat suasana sekitar terasa sunyi dan mencekam. Sepanjang perjalanan, Ahmad merasakan dirinya seperti ada yang mengikuti karena mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Sesekali dia menengok ke belakang, namun tidak ada siapapun. Akhirnya sampailah dia di pos 3. Ahmad duduk di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat dulu sejenak. Perutnya yang belum ia isi apapun sejak tadi pagi berbunyi memberi isyarat agar segera diisi. Ahmad pun mengambil bekal yang diberikan si bapak dari dalam ranselnya. Bekal itu dibungkus menggunakan daun yang lebar, entah daun apa. Ahmad yang lapar dan tidak sabar untuk makan membuka bekal tersebut. Apa ini sebuah kue atau makan ringan? Pikirnya. Dan saat ia melihat isinya, Ahmad segera melempar bekal itu, yang ternyata isinya adalah daging busuk yang penuh dengan belatung serta kotoran manusia. Dadanya berdegup kencang, keringatnya semakin mengucur deras. Ahmad yang melihat hal itu spontan langsung berlari. Secepat mungkin Ahmad berusaha sampai di base camp untuk melaporkan apa yang ia alami. Singkat cerita, sesampainya di base camp,
Dia segera melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan teman-temannya kepada petugas di sana, sekaligus meminta bantuan untuk menjemput teman-temannya yang masih tertinggal di kampung gaib tersebut. Namun, setelah dikonfirmasi oleh petugas basecamp, Ahmad semakin dibuat bingung karena namanya dan teman-temannya tidak terregister. Dalam kebingungannya, ponselnya berbunyi, terpampang nama salah seorang teman kerjanya. "Assalamualaikum, Mat, lu di mana? Gua cariin di kosan kagak ada." Ahmad masih terdiam, tidak dapat berkata apa-apa. "Mat, malah diem aja. Lu di mana ini? Gua sama Fadil sama Danu lagi di depan kosan lu. Mau bahas rencana pendakian ke Salak minggu depan," kata Ari dari seberang teleponnya. Ahmad segera mematikan HP-nya dan melihat tanggal 20 September, yang artinya seminggu sebelum keberangkatan Ahmad dan kawan-kawannya ke Gunung Salak kemarin. Ahmad bergegas kembali ke Jakarta sambil memikirkan fenomena aneh yang baru saja ia lalui. Meski begitu, dia sedikit lega mengingat kejadian yang menimpa dia dan teman-temannya di Gunung Salak ketika mereka singgah di sebuah perkampungan gaib Gunung Salak. Baik, itu dia cerita perjalanan Niko dan Dio yang berusaha mengembalikan sahabatnya ke dunia, namun harus pasrah jika takdir berkata lain. Saya kasih bonus tuh cerita pendakian di Gunung Salak. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support semua channel Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.